Sebenarnya semua tasbih itu kalau kita sering menggunakan buat wirid, pokoknya sedang. Jawabannya boleh. Simpel itu jawabannya, simpel banget. Boleh. Tukang bakso. Kang bakso lu pakai piring. Saya juga bingung ini. Bahasa Malaysia. Maaf, Kang Alpin. Jadi mungkin apakah keilmuan kita sudah siap untuk mengobati orang lain? Caranya gimana? Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Oke, kita lanjut lagi, bagus. Yo. Kita pertanyaan yang ke-10 dari Ed Muhammad Sopi dari Malaysia lagi nih. Aduh. Bagaimana menyimpan aura atau tenaga dalam kita supaya tidak dikesan orang atau tidak diketahui orang? Oh iya. Seolah-olah kosong saja, Ki. Bagus gimana nih? Bagaimana cara menyimpan aura? Jadi menyimpan energi di dalam diri supaya tidak diketahui orang sakti mungkin ya. Mungkin. Kan ada yang misalnya ada orang misalnya Ki Wulung punya ajian apa mempelajari keilmuan. Padahal saya belum kenal nih. Terus pas saya berdekatan langsung ketahuan, nah ini punya tenaga dalam, ini punya. Jadi bagaimana sih supaya tidak kelihatan gitu ya energinya, terlihat seperti orang awam gitu. Gak punya apa-apa mungkin gitu. Kalau caranya sih saya nggak tahu, kurang tahu ya, tapi ada itu keilmuannya yang untuk menutup aura kita ada. Seolah-olah kita itu seperti orang awam gitu, nggak punya hodam, nggak punya energi, nggak punya keilmuan, ada. Cuman kalau untuk menutup energi atau mengunci supaya tidak diambil orang, sebelum kita wirid, kita baca dulu syahadat 11 kali tahan napas. Dan setelah wiridnya lagi kita baca lagi syahadat 11 kali tahan napas. Itu untuk mengunci. Tapi kalau untuk menutup energi atau supaya tidak kelihatan orang, itu ada ininya, ada keilmuannya. Ada keilmuannya. Nggak mungkin saya babar di sini kan. Udah gitu aja, Ki. Oke, iya seperti itu aja lah. Oke, pertanyaan yang ke-11 dari Ed Kang Mas Gino. Kayak pertanyaannya gimana? Gimana tata cara melarung atau membuang pusaka atau benda berkhodam? Melarung itu membuang mungkin ya? Ya, membuang. Kalau kata orang mah, golongan orang mah malidkeun pusaka itu dimalidkeun, disolokan, naik dipiceun gitu. Jadi yang mungkin yang si Akang Mas Gino, yang Mas Gino maksud ini mau ngebuang pusaka ke kali, ada caranya nggak mungkin ya? Mungkin. Sebenarnya itu cukup dengan niat kita aja kan. Misalnya Kang Gino punya pusaka keris, mau dibuang misalnya, kita niat aja dalam hati untuk melepaskan semua energi, semua khasiat, semua hodam yang ada di pusaka ini. Maksudnya untuk memutuskan ikatan batin antara saya dan pusaka ini gitu. Nah kita niat dulu seperti itu dalam hati. Boleh kita membaca istighfar, syahadat, sholawat, nabi, hauqolah dengan bacaan-bacaan surat-surat pendek boleh. Jadi intinya sih untuk memutuskan tali ikatan tersebut gitu. Kalau kita udah merasa yakin sudah terputus ikatan tersebut, boleh kita melarung atau membuang gitu ke kali gitu kan. Ya langsung aja kita buang aja, nggak apa-apa. Oke, kita pertanyaan yang terakhir dari Ki Wulung, mana kopinya? Dari tadi nggak ada kopi nih. Aduh. Pengen ngopi sih dulu. Kopinya cuma ada satu. Aduh. Oke, kita bacain aja ya. Yang terakhir dari Ed Kang Rahmat dari Bandung kali ya. Ini terakhir. Iya. Gimana caranya agar
agar dalam setiap kali belajar keilmuan dapat dengan mudah dipelajari atau dikuasai dan tidak gagal terus. Gimana Ki Bagus nih pertanyaan terakhir? Berarti kalau begitu Kang Rahmat ini sudah pernah gagal berarti ya? Iya. Mungkin bukan gagal sih, mungkin dia merasa gagal. Sebenarnya nggak ada orang yang gagal kok kan, karena dalam mempelajari ilmu hikmat, ilmu gaib seperti ini nggak ada yang gagal, cuman belum saatnya gitu. Misalnya Ki Wulung mau mempelajari ilmu untuk membangkitkan mata batin misalnya, sudah puasa, sudah dibukain oleh orang paranormal gitu kan, tapi belum juga terbuka, itu bukan gagal ya, mungkin belum waktunya terbuka kan gitu. Kita mungkin belum menemukan seseorang yang tepat, atau mungkin di dalam diri kita itu masih ada apa coba, masih ada nafsu-nafsu tersembunyi gitu. Masih ada nafsu pengen bisa ini, pengen bisa itu, itu kan. Kebanyakan kan orang, ini kan pertanyaan terakhir ya. Iya. Ya udah saya jawab panjang aja. Ini bagus juga pertanyaannya soalnya. Nah, misalnya Kang Rahmat ini pengen belajar ilmu mata batin, tapi di dalam hatinya itu masih ada, bisa jadi rasa keraguan, ragu terhadap gurunya, ragu terhadap ilmunya, atau bahkan kepada dirinya sendiri gitu. Dan itu juga termasuk salah satu tanda adanya kegagalan atau apa tadi itu, ketidakberhasilan lah gitu ya. Jadi lebih baik kita luruskan dulu niat kita. Ya intinya sih kita mempelajari ilmu hikmah itu kita niatkan untuk memperbaiki diri. Jangan kita mengejar sebuah khasiat. Jadi kalau bisa ya kita perbaiki diri dulu. Kita bersihkan diri dulu. Apabila di dalam diri kita masih ada apa ya istilahnya hijab-hijab atau masih perlu diruat gitu, sebaiknya diruat dulu, dibuka dulu wadah di dalam dirinya, supaya kedepannya nanti tidak ada kegagalan gitu. Dibuka dulu wadahnya, potensinya, kemampuan spiritualnya dibuka dulu, semua cakranya. Kalau sudah dibuka, barulah kita mempelajari ilmu gitu. Yang pertama yang mungkin yang pertama mungkin niat dulu ya. Kalau nggak ada niat kan gimana gitu. Iya, niat dulu. Kita menurut Ki Wulung ini gimana dari semua pertanyaan tadi? Mungkin ada pesan-pesan dari Ki Wulung yang ingin menyampaikan sesuatu gitu kan. Dari tadi kan cuma membaca aja gitu. Ya udah, kepada Kang Rahmat aja, menurut Ki Wulung gimana? Apakah ini cara mempelajari suatu ilmu supaya tidak gagal gimana? Ini menurut Ki Wulung sepengetahuan gitu. Mungkin dari saya itu niat ya. Niat lurus terus, jangan sampai ada keraguan, nanti niat jangan keragu ya. Terus kalau gagal itu sih sudah biasa. Pasti ada orang, pasti ada kegagalan. Mungkin kegagalan itu sebuah dari keberhasilan. Mantap Kang Rahmat nih pesan-pesannya berarti itu. Terus ada lagi nggak? Udah nggak ada. Oh berarti apa tadi? Niat lurus, apa? Niatkan lurus. Niat itu lurus, supaya niat itu suatu apa ya, pembelajaran itu harus niat dari hati. Niat gitu. dari hati dulu ya. Terus yang kedua tadi apa sih? Jangan ada keraguan. Nah yang terakhir apa tadi? Sudah ada 2. Oh ada 2. Jadi itu pesan dari Ki Wulung saudara semua. Nah pokoknya itu ya, jadi semuanya sudah beres. Sudah. Pertanyaannya. Sudah. Jadi mungkin ya tadi ya, menurut sepengetahuan kita seperti itu ya. Jadi bukan berarti kita bermaksud menggurui siapapun gitu. Ya kita menjawab dengan sepengetahuan kita aja gitu ya. Udah Ki? Oh, udah aja. Ya udah kalau udah. Ya itu ditutup apa di? Oh iya ditutup ya. Udah, baiklah dulu semua, mungkin cukup sekian aja dulu acara Q&A ya. Q&A kali ini, semoga
WhatsApp Sedulur PSF. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya, dan sedikit besarnya ada inilah buat dorongan gitu ya, buat semangat ke depannya gitu. Baiklah, saya Ki Bagus Mubas, Ki Wulung Gesang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.